Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Reni Mulyani dengan NIM 4011802889 dari kelompok 6. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen portofolio. Oke, yang pertama, apa sih portofolio dan investasi itu? Yang pertama, portofolio. Jadi portofolio itu adalah sekumpulan investasi dalam bentuk sekuritas atau financial asset. Jadi sekuritas itu adalah surat berharga yang bisa diperdagangkan. Contohnya seperti obligasi dan juga saham atau dan yang lain-lain ya. Nah, yang kedua, investasi sekuritas itu adalah selembar kertas yang menunjukkan hak pemodal yang memiliki kertas tersebut untuk memperoleh bagian dari kekayaan organisasi yang menerbitkan sekuritas tersebut dan berbagai kondisi yang memungkinkan pemodal tersebut menjalankan haknya. Mungkin investasi sudah familiar di telinga kita, jadi tidak usah saya jelaskan lebih detail lagi. Oke, yang selanjutnya masuk ke langkah-langkah kegiatan portofolio. Jadi di sini ada dua pendapat. Yang pertama menurut John Dickinson. Jadi ada 3 menurut John. Yang pertama placement analysis. Jadi dalam langkah ini investor melakukan pengumpulan data baik kuantitatif maupun kualitatif dari berbagai alat investasi yang akan dijadikan portofolio. Yang kedua ada portfolio construction. Jadi pada langkah ini, investor mulai melakukan berbagai alat investasi yang dapat memenuhi tujuan investasinya. Dan yang terakhir ada portfolio selection. Jadi pada langkah ini, investor mulai melakukan kombinasi di antara alat investasi yang sudah dipilih dengan tujuan mendapatkan portofolio yang efisien. Yang selanjutnya adalah langkah-langkah kegiatan portofolio menurut Robert Ang. Jadi ada 5 poin di sini. Yang pertama, melalui analisis yang cermat, dipilih instrumen investasi yang diinginkan. Jadi instrumen investasi itu ada banyak ya, contohnya seperti obligasi, reksadana, saham, emas, dan lain-lain. Yang kedua, melakukan pembobotan masing-masing instrumen investasi terhadap nilai portofolio secara keseluruhan. Jadi kan tadi instrumen investasi itu ada banyak nih. Nah, itu dilakukan pembobotan mana yang nilainya lebih tinggi seperti itu. Yang ketiga adalah melakukan horizon investasi. Jadi horizon investasi itu adalah panduan bagi investor untuk menentukan berapa lama akan berinvestasi di suatu aset tertentu terkait dengan kisaran imbal hasil yang diharapkan dan tingkat resiko yang diterima investor. Dan yang keempat adalah masing-masing instrumen investasi ditentukan expect return-nya atau imbal hasil dari investasinya sesuai dengan horizon investasi. Nah, horizon investasi sudah saya jelaskan tadi. Langkah yang terakhir adalah melakukan perhitungan atau expect return rata-rata serta standar deviasi. Jadi standar deviasi itu adalah pengukuran secara statistik di bidang keuangan pada tingkat pengembalian tahunan investasi dari portofolio sesuai dengan horizon investasi. Yang selanjutnya masuk ke resiko investasi. Jadi ada 2 resiko. Yang pertama resiko sistematik atau systematic risk. Yang kedua ada resiko tidak sistematik atau unsystematic risk. Jadi yang pertama resiko sistematik. Jadi resiko sistematik ini adalah resiko yang tidak dapat dihindari apabila melakukan bisnis saham atau surat berharga lainnya. Contohnya seperti kenaikan suku bunga dan juga inflasi. Nah, apabila terjadi inflasi dan juga kenaikan suku bunga maka akan menyebabkan harga saham itu turun. Jadi itu adalah resiko yang sistematik. Jadi kita tidak bisa menghindari terhadap resiko tersebut ya. Resiko yang kedua ada resiko tidak sistematik atau unsystematic risk. Jadi resiko ini adalah resiko yang dapat dikurangi atau dihindari dan terkait dengan suatu saham tertentu apabila melakukan bisnis saham atau surat berharga lainnya. Jadi contohnya resiko tidak sistematik ini contohnya adalah kebangkrutan atau dan manajemen yang buruk ya. Jadi kebangkrutan ini bisa dihindari ataupun dikurangi dengan cara-cara tertentu seperti itu. Yang selanjutnya adalah cara mengurangi resiko investasi. Jadi caranya adalah dengan menganalisis tingkat korelasi antara instrumen investasi dalam suatu portofolio. Nah, jadi di sini ada 3 cara. Yang pertama korelasi positif, yang kedua korelasi negatif, yang ketiga tidak ada korelasi. Yang pertama korelasi positif. Jadi ini adalah suatu usulan investasi yang dirasa memberikan resiko yang lebih besar, harus memberikan keuntungan yang lebih besar pula agar investor mau mengambilnya. Yang kedua,
Korelasi negatif. Jadi korelasi negatif itu adalah unsuran investasi yang dirasa memberikan resiko yang lebih besar tetapi memberikan keuntungan yang lebih kecil. Yang ketiga, tidak ada korelasi. Jadi ini merupakan usulan investasi yang tidak ada hubungan antara investasi yang memberikan resiko dengan yang memberikan keuntungan. Jadi itu tadi cara mengurangi resiko investasi. Yang selanjutnya, jenis-jenis sekuritas yang diperdagangkan. Jadi tadi sudah saya sedikit singgung ya. Apa saja jenisnya? Jadi di sini ada 3 jenis sekuritas yang diperdagangkan. Jadi yang pertama ada obligasi, ada saham, ada instrumen keuangan jangka pendek. Nah, apa sih obligasi? Jadi obligasi itu adalah surat tanda hutang jangka panjang yang diterbitkan oleh perusahaan atau emiten atau pemerintah. Jadi obligasi kita anggap sebagai surat utang ya. Yang kedua ada saham. Jadi saham itu adalah suatu tanda kepemilikan suatu perusahaan yang mengeluarkan saham tersebut. Dan yang terakhir ada instrumen keuangan jangka pendek. Jadi ini seperti deposito jangka pendek. Jadi deposito jangka pendek itu adalah tabungan berjangka, biasanya jangka pendek yang paling lama 1 tahun. Pemegang deposito mendapatkan bunga dari yang mengeluarkan deposito dan pokok depositnya pada saat jatuh tempo. Itu tadi jenis-jenis sekuritas. Yang selanjutnya adalah pelaku transaksi di pasar modal. Jadi ada 4 pelaku. Yang pertama ada pemodal, yang kedua ada pialang atau broker, yang ketiga ada pedagang efek atau dealer, yang keempat atau yang terakhir ada security company. Yang pertama adalah pemodal. Jadi pemodal itu adalah mereka yang memiliki modal yang melakukan pembelian dan penjualan sekuritas. Dan yang kedua ada pialang atau broker. Jadi pialang ini adalah bertindak sebagai agen untuk seorang pemodal dan memperoleh imbalan dalam bentuk komisi. Jadi agen ya, sudah tahu ya agen itu seperti apa. Nah, seperti itu, perantara lah ya. Yang selanjutnya yang ketiga ada pedagang efek atau dealer, mohon maaf. Jadi ini di samping melakukan jual beli sekuritas atas permintaan pemodal, juga melakukan perdagangan sekuritas untuk dirinya sendiri. Jadi tidak hanya melakukan jual beli sekuritas untuk orang lain, tetapi untuk dirinya sendiri ya. Dan yang terakhir adalah securities company. Jadi securities company ini adalah perusahaan yang didirikan untuk melakukan kegiatan bisnis dalam perdagangan sekuritas dan juga melaksanakan underwriter dan menyediakan jasa pengelolaan dana. Sekian penjelasan dari saya mengenai manajemen portofolio. Mungkin nanti kalau ada yang ditanyakan bisa bertanya di kolom diskusi. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.